Melalui badan kita dengan menyanyikan lagu Ya Tuhan Bukan Ternyata. Ya Tuhan kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Engkau menaruh belas kasihan kepada semua orang dan tidak membenci ciptaan-Mu, ya Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan lagi dosa manusia. Bila ia bertobat, Engkau sayang akan mereka, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua, selamat pagi berkah Tuhan. Selamat pagi berkah Tuhan. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, kerap kali kita tangguhkan apa yang harus kita dapat lakukan pada hari ini dengan berkata esok saja. Tetapi untuk bertobat, kata besok saja sudah terlambat. Maka bertobat harus selalu langsung dilaksanakan. Bila kita mau memberikan dengan hati kepada Allah dan manusia dengan tulus apa yang menjadi haknya, maka kita harus mendengarkan suara Tuhan dengan ikhlas dan bertobat. Maka kita harus mau berjuang, berpuasa, dan beramal. Bukan agar kita dilihat dan dipuji orang, melainkan agar berkenan di hati Dia yang menyelami batin kita, ialah Allah pengasih dan penyayang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang terkasih, kadang-kadang kita ingin mengasihi Tuhan, tetapi malah sebaliknya kita berdosa. Maka sebelum melanjutkan perayaan iman ini, mari kita bersama-sama mengakui segala kekurangan dan dosa kita pada Tuhan dan pada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Allah, kepada orang-orang dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendapatkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, perkenankanlah semua pengikut Kristus memasuki masa prapaskah ini. Kuatkanlah kami agar mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan karena berpantang dan berpuasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Seruan untuk bertobat diambil dari kitab Yoel. Tetapi sekarang juga
Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Engkau Maha Rahim. Hapuslah dosa dan salah kami demi darah Putra-Mu. Jadikan hati kami suci dan selalu berimun berseri, agar bersorak-sorak lidah kami mewartakan kasih-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu,
Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Itulah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, mulai hari ini gereja memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah pada tahun ini temanya adalah bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Kita diharapkan bertumbuh dalam Kristus, mengikuti Kristus, dan buahnya adalah hidup kita sehari-hari. Mulai hari ini kita memasuki Prapaskah. Perayaan iman hari ini mengingatkan kita akan asal dan tujuan hidup kita. Manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu sesudah kematiannya. Namun demikian, karunia hidup haruslah bermakna dan diperjuangkan, termasuk dalam dinamika pertobatan, perubahan, peralihan, dan penataan hidup orang beriman secara total. Semoga abu yang kita terima pada hari ini senantiasa mengingatkan kita untuk bertobat dan semakin percaya pada Injil, pada Kristus sendiri. Keterlibatan kita dalam gerak aksi kuasa pembangunan APP menjadi sarana berkat bagi sesama. Jadi puasa dan Bapa kita harus bermakna dan berguna bagi sesama kita. Mari kita hidup lebih bermakna dan berbuat lebih berbobot. Perbuatan yang lebih berbobot membuat kita lebih berarti. Pada hari ini, marilah kita belajar untuk sedikit bicara, namun lebih banyak mendengar, melihat, dan berbuat. Semoga Injil yang kita dengarkan membuat kita semakin dapat memahami rencana Allah,
semakin berbobot dalam memaknai Prapaskah. Semakin dekat dengan Kristus, semakin bermakna bagi sesama, sehingga tobat dan amal kita berguna, memuliakan Tuhan, dan juga membahagiakan sesama. Terima kasih, selamat berpuasa. Mari kita menjadi orang yang tumbuh dalam Kristus sehingga berbuah dalam hidup. Selamat berpuasa dan berpantang. Anak-anak, pada puasa, Bapak Ibu dan anak-anak, pada puasa tahun ini, hal-hal yang biasanya ada peraturan-peraturan, ada sedikit perubahan. Yang jelas, yang paling pokok bahwa puasa yang kita lakukan yaitu pantang dan puasa itu hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Kalau dulu puasa itu makan kenyang sekali sehari, kalau sekarang makan sekali dalam sehari. Dalam 24 jam wajib makan hanya 1 kali sehari. Lalu pantang setiap hari Jumat masa Prapaskah ini. Siapa yang wajib puasa? Yang wajib puasa adalah mereka yang sudah berumur 18 tahun sampai permulaan 60 tahun. Wajib hukumnya. Lalu yang berpantang itu adalah yang berumur 14 tahun sampai yang sudah akan menghadap Tuhan, itu berpantang. Pantang, seperti yang saya katakan tadi, puasa dan pantang kita dapat bermakna dan dapat berguna bagi sesama. Kalian dapat menerjemahkan sendiri. Terima kasih, selamat puasa, selamat pantang untuk menyongsong Paskah kita. Terima kasih. Berkah dalam Deus Providere. Deus Providere. Kita lanjutkan dengan pemberkatan Abu. Nanti kita akan menerima Abu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita mohon dengan rendah hati kepada Allah Bapa kita yang Maha Rahim agar berkenan melimpahkan rahmat-Nya memberkati Abu ini, sebab Abu ini akan ditandakan pada kita sebagai penyesalan atas segala dosa-dosa kita. Allah Bapa yang Maha Rahim yang penuh belas kasih, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri dan berkenan bila kami mempersembahkan pepulih. Dengarkanlah kiranya permohonan kami dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang ditandai dengan Abu ini. Semoga pantang dan puasa yang kami jalani menyucikan hati kami, supaya kami berkenan ikut serta merayakan Paskah Kristus, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Amin. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Allah yang aku
Ibu dan anak-anakku semua, setelah kita menerima abu sebagai tanda pertobatan kita, marilah kita mengajukan doa-doa kita. Bagi gereja, semoga Allah Bapa mendorong kiranya agar gerejanya bertobat dan memperbarui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga dalam masa Prapaskah ini Bapa mendatangkan rezeki bagi para papa, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan dan papan berkat amal bakti umatnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, semoga Allah Bapa menggerakkan hati kita pada masa Prapaskah ini, sehingga kita benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, Bapak Wiranto dan Ibu Ni, jamahlah dan berilah kekuatan pada mereka, sehingga mereka cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti semula. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi PPDB SMK Santo Fransiskus Semarang, semoga dapat berjalan dengan lancar dan kami mendapat siswa sesuai harapan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan perdamaian, kami mengakui kelemahan, kemiskinan, dan kecondongan kami menyombongkan diri di depan sesama kami. Ampunilah kami dan dengarkanlah kami yang mengharap akan belas kasihan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami satukan doa harapan kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita mohon berkat Bunda Maria supaya masa pantang dan puasa ini dapat kita jalankan dengan tulus hati dan dengan baik. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, sumber belas kasih, kami bersyukur telah menerima sakramen pada awal masa tobat ini. Berilah kami bantuan-Mu agar pantang dan puasa kami berkenan di hati-Mu, serta berguna bagi keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua, dengan demikian ibadah Rabu Agung ini telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita jalankan pantang dan puasa ini dengan penuh ikhlas dan penuh berkat Tuhan. Amin. Berkah dalam. Berkah dalam. Tuhan di